Selamat datang di pertemuan lanjutan gambar rekayasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menggambar aksonometri dari gambar dua dimensi yang telah saya berikan. Biasanya di menggambar aksonometri ini saya beri contoh satu gambar denah sederhana, kotak seperti ini. Jadi dia ada dimensinya dua satuan. Nah, dua satuan ini menggambarkan denahnya ya. Jadi yang garis dalam ini, yang titik-titik ini. Nah, ini adalah dindingnya. Kemudian untuk bagian atasnya ini adalah atapnya. Kita bisa mengarsir. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi atapnya atap limasan. Ini yang contoh gambar sederhana ya. Untuk dimensinya denahnya 2 kali 2. Kemudian untuk tingginya dia adalah 3 meter. Kita ambil contoh. Untuk atap ini kita nggak usah pakai kemiringan, karena kalau kita akan praktekkan di gambar aksonometri akan lebih susah kalau pakai derajat ya. Jadi kita pakai ketinggian saja. Kita ambil contoh misalkan 1,5 meter atau 1,5 satuan. Jadi di sini nanti satuannya bebas, bisa meter, bisa sentimeter. Tapi kalau kita masuk di kertas A4 seperti ini kita ambil saja 2 cm ya. Nah, ini jadi saya tidak tulis berapa sentimeter atau meter, tapi ini adalah satuan. Jadi ini denahnya 2 satuan kali 2 satuan. Untuk tingginya sampai ke batas atap 3 satuan. Dari batas atap ke puncak atap 1,5 satuan. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menggambar aksonometrinya. Ini kita pertama buat garis mendatar horizontal dulu ya. Jadi seperti ini lurus. Kemudian kita coba bikin garis pembagi vertikal. Jadi ada garis horizontal, ada garis vertikal. Oke, kemudian nanti kalian ukur secara akurat menggunakan busur. Jadi nanti di sini ini X, ini kita ambil busur ya. Di sini itu 30 derajat. Kemudian ke sini juga sama. Ini kira-kira 30 derajat. Jadi yang di sini adalah 120 derajat. Nah, nanti ini ya, garis ini dan ini adalah garis yang akan kita pakai untuk menggambar aksonometri perputaran 30 derajat kanan kiri. Oke, sekarang kita punya bidang ini ya, 120 derajat, 30 dan 30. Kemudian untuk menggambar aksonometri kita harus mengukur yang sama, satuan yang sama, 2 meter. 2 meter kan, anggap saja ini adalah arah depan. Berarti kita ngambil dari titik ini ya, kita ambil ke titik, dari titik ini ke sini itu 2 meter. Nah, kira-kira 2 meter itu ada di sini. Kemudian ke arah sini, kalau misalkan kita ambil X, Y, ini X dan ini Y, maka ini pun sama. Ini adalah X dan ini adalah Y yang diputar. Kemudian ini adalah Z atau tinggi. Jadi sama saja, dia dua dimensi, tapi dia diputar 30 derajat. Jadi jadinya seperti ini. Arah X-nya kita putar 30 derajat, Y-nya sama 30 derajat. Atau boleh juga yang ini adalah X-nya dan yang ini adalah Y-nya. Sebenarnya sama saja prinsipnya. Arah X 2 satuan ya. Berarti ini ke sini 2 satuan ya. Kita anggap aja di sini ya.
untuk kalian nanti kan pakai penggaris, jadi nanti pasti terukur dengan pasti. Kemudian Y-nya sama 30 derajat, dia ada 2 satuan ya ke sini. Kalau nanti tinggal ukur saja 2, ke sini 2. Oke, kemudian ini kan sudah ya, X, Y. Berarti ke sana juga sama. Ke sini dia juga sama nih. Ke arah sini juga sama. Dia kira-kira di sini. Atau di sini. Nah, jadi nanti alasnya seperti ini. Nah, ini adalah alasnya. Jadi, ini A, B, C, dan D. Ini A, B, C, dan D. Kelihatan ya? A, B, C, dan D. Oke. Kemudian untuk tingginya berapa? Kita lihat tampaknya. Tampak sederhananya seperti ini kan. Dia 3 satuan ke atas. Berarti kita dari titik A, B, dan C, dan D, ini kita tarik semuanya ke arah Z sebanyak 3 satuan. Karena ini A dan B, otomatis kan ketika dia jadi tampak, maka ini adalah A dan B. Sama, kita tarik ke atas semuanya dari A, ini 3 satuan. Dari B juga sama, 3 satuan. Di sini. C juga sama, 3 satuan. D juga sama dia ya, 3 satuan ke belakang, di belakang sana. Di sini. Tidak apa-apa, berhimpit tidak apa-apa. Kemudian kita sambungkan. Ini sketsa saja ya. Nah, maka kan dia akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian sudah kita dapatkan ya bentuk bangunan kubus ruang-ruangnya. Kemudian bagaimana kita membentuk atapnya? Nah, ini saya kasih, biasanya di soalnya sudah saya berikan. Ini sekitar 1 meter, satu satuan. Ini juga sama. Jadi tritisannya ini 1 satuan. Panjangnya ya. Oke, kalau 1 satuan ini berarti kan ini kan di dalam bentuk ruang ya, 3 dimensi ya. Kita beri jarak dari titik ini A, B, C, D. Berarti ini E, F, G, H dalam ruang 3 dimensi. Kita kasih ke sini 1 meter offset. Ke sini 1 meter, ke sini 1 meter, ke sini 1 meter. Begitu juga dengan ke sini, ke arah X-nya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kita pertemukan tadi, kita ukur sama juga 1 meter. Pokoknya intinya kita saling menemukan ujung-ujungnya kemana dia. 1 meter, 1 meter. Nah, maka dia akan ketemu kan. Nah, ujung ini ya akan ketemu di sini nih. Nah, sekarang kita tinggal mencari tinggi dari ujung atap ini di mana. Nah, caranya ini kan ada simetris ya. Nah, kita cari titik dari E, F, G, H-nya ini di mana titik tengah dari atapnya. Nah, kita cari diagonalnya. Dia ketemu di sini kan, titik ini kan. Kemudian kita cari tingginya 1,5 meter, maka dia naik ke atas 1,5 meter. Nah, nanti silakan kalian gunakan penggaris ya, ketemu di sini. Ini 1 meter ya untuk tinggi atapnya. Kemudian dari ujung atap ini, karena dia saling menemukan ya di titik A, B, C, dan D dari denah, maka ujung ini kita temukan dengan ujung atap. Kita tarik garis. Nah, yang di belakang juga sama, kita temukan di sini.
Ini juga sama, kita temukan di sini. Ini juga sama, kita temukan di sini. Nah, setelah semuanya saling menemukan, kita beri garis antar tritisan atapnya. Nah, ini sketsa ya, nanti kalian bisa pakai penggaris biar lurus ke sini. Nah, ini ke sini. Oke, bangunan ini sebenarnya sudah jadi ya, tinggal nanti kita beri ketebalan, mana yang kelihatan mana yang tidak. Kita coba rapikan. Titik sini di sini, belakang di sini. Oke, untuk finishing nanti kita terakhir ya. Nah, apabila misalkan kita anggap saja ini namanya gazebo ya. Gazebo ini punya dua trap tangga, di sini dan di sini. Kita ambil contoh, kita hapus garis tampaknya. Nah, maka dia seperti ini kan. Nanti kita sama-sama tebalkan. Kita tebalkan denahnya dulu biar jelas. Karena dia kubus, bisa kita ambil diagonalnya saja. Nah, kira-kira seperti ini untuk denah atapnya. Untuk tampaknya sama kita tebalkan. Untuk tangga ya. Nanti silahkan dibuat dengan alat bantu ya, penggaris dan busur agar dia lebih presisi. Oke, kemudian kita akan mencoba mengimprove ya. Misalkan ini gazebo ya, karena gazebo berarti kita abaikan tapaknya, kita olah di sini di 3 dimensinya. Ini adalah di sini ada kolom. Ini adalah kolom. Bisa kolom kayu atau kolom beton. Ini adalah kolom. Kalau gambar aksonometri ini dia masih mudah ya untuk ditebak di mana arahnya. Kalau gambar perspektif itu dia sudah memainkan feeling dari si seniman ya. Jadi jam terbang kita dalam menggambar itu akan menentukan bagus atau enggaknya dari gambar yang kita produksi. Oke, dia seperti ini. Karena di sini ada tangga ya, coba kita improve tengah-tengahnya di sini. Kita coba 1 meter. Kemudian karena dia ada ketebalannya di sini ya, otomatis ini anggap saja pondasi batu kalinya. Oke, nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Kalau kita sudah tahu ya mana garis yang tampak, mana garis yang tidak, tinggal kita tebalkan. Garis bantunya nanti kalau kalian mengerjakan tugas tidak usah dihilangkan ya, cukup ditempa saja.
Yang di sana, yang di belakang tidak akan kelihatan, jadi yang kelihatan hanya atapnya. Jadi yang kita tebalkan hanya di area luar saja. Seperti ini. Oke, garis di belakang kolom tidak kelihatan, kita coba kolom yang sini dulu. Mana garis yang kelihatan, yang tidak, itu didahulukan dulu ya. Jadi kalau yang dia tidak kelihatannya, kita mainnya main feeling ya. Otomatis ini kan yang kelihatan kan kolom-kolomnya dulu nih. Yang lantai di belakang ini tidak akan kelihatan, jadi kita tidak akan tebalkan. Oke, berarti kita tinggal menebalkan garis lantainya. Nanti kalau menggunakan penggaris itu lebih bagus, lebih kelihatan dan lebih presisi. Oke, kira-kira seperti ini ya gazebo-nya. Ini untuk garis pondasi. Nah, misalkan ini pakai batu kali. Ini hanya improve saja ya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk garis atapnya biar kita tahu mana atap mana enggak, kita bisa kasih arsiran. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi apa yang tadi kita sketch dengan pensil tidak usah dihapus. Nanti kalau kalian memakai penggaris, garis batunya tidak usah dihapus. Jadi nanti hasil akhirnya adalah menebalkan mana yang kelihatan mana yang tidak. Kira-kira untuk sketsa gazebo sederhana seperti ini. Nanti silahkan dicoba dan jangan lupa untuk praktek. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya.